I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Ada beberapa fungsi motivasi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, menentukan arah yang ingin dicapai. Motivasi dapat berfungsi sebagai pengarah. Maksudnya, motivasi dapat menunjukkan arah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, ada 2 jenis arah yang bisa dicapai, yaitu arah yang positif dan arah yang negatif. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Seseorang yang tertanam motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diinginkannya. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai menyeleksi untuk membantu individu membuang perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya. Yang ketiga, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Motivasi juga dapat berfungsi sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai. Bentuk motivasi terbagi ke dalam 2 bentuk, yakni yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah suatu bentuk dorongan yang bersumber dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan yang berasal dari pengaruh orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang akan menguntungkan dirinya. Pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasikan alternatif yang ada, yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untuk mendapatkan solusi dari masalah tertentu. Tahap pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, tahap identifikasi. Pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis, tetapi masalah yang sederhana tidak. Yang kedua, tahap pengembangan. Terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian dan percobaan, di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Yang terakhir, tahap seleksi. Ada 3 cara pembentukan seleksi, yaitu dengan penilaian, pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, atau intuisi bukan analisis logis. Dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, belajar dan ingatan belajar. Merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang bersumber dari adanya pengalaman. Seseorang memperoleh sikap, nilai, selera, perilaku, kesukaan, makna-makna simbolis melalui belajar. Yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup adalah fungsi dari karakteristik seseorang yang telah terbentuk melalui interaksi sosial. Gaya hidup individu didasari oleh konsep dirinya, yaitu sikap yang dianut seseorang dalam dirinya. Yang ketiga, sikap. Ada 3 komponen sikap, yaitu kognitif, efektif, dan perilaku.